Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Dalam pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan zikir atau kalimat zikir yang paling agung, yaitu ucapan tahlil. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keutamaannya sangat luar biasa. Merupakan kalimat yang paling afdol, kalimat yang paling mulia. Kemudian kalau dibaca oleh seseorang maka pahalanya banyak sekali. Keutamaannya sangat agung. Manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Tetapi tentu yang patut untuk kita ketahui bersama, ya, ini mesti kita tandain, ya, spidol dengan stabilo di highlight bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang mengucapkannya hanya sekedar dengan bila mengucapkannya hanya sekedar dengan lisan saja. Artinya bahwa keutamaan kemarin yang kita bacakan, misalnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam sehari 100 kali, tidak ada yang lebih baiknya kecuali yang membacanya melebihi dari 100 kali. Dan keutamaan-keutamaan yang lain. Yang kalau ditimbang kalimat la ilaha illallah itu satu amalan, nanti orang nggak ada amalan lain kecuali dia mengamalkan la ilaha illallah saja. Dosanya bertumpuk-tumpuk, ketika ditimbang ternyata lebih berat la ilaha illallah. Nah ini semua kata para ulama, keutamaan-keutamaan itu tidak mungkin didapat oleh seseorang kecuali apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah itu dengan menunaikan hak dan kewajibannya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Hak dan kewajibannya mesti ditunaikan. Syarat-syarat yang ada di dalam Quran dan Sunnah untuk mengucapkan la ilaha illallah itu harus dipenuhi. Barulah kemudian seseorang itu akan mendapatkan keutamaannya yang sudah kita kemarin bahas. Nah, dan sekali lagi, la ilaha illallah itu ada syaratnya. Sebagaimana sholat misalnya, ada syaratnya. Maka sholat itu tidak akan sah, tidak akan diterima sama Allah kalau syaratnya tidak dipenuhi, tidak dikerjakan. Syarat sah sholat diantaranya wudu. Seorang kalau nggak wudu sholat, diterima nggak kira-kira sholatnya sama Allah? Tidak sah. Nah, begitu juga dengan ini. Ya, la ilaha illallah juga ada syaratnya. Seperti ibadah-ibadah yang lain tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan sah secara hukum, ya, kecuali kalau dipenuhi dengan syarat-syaratnya. Nah, para ulama rahimahumullahu taala jami'an, ya, telah memudahkan untuk kita semuanya mengkaji, mempelajari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk, ya, memudahkan kepada kita tentang apa saja yang harus dipenuhi supaya seseorang itu ketika mengucapkan la ilaha illallah, ucapannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca zikir la ilaha illallah, zikirnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan hanya sekedar di lisan saja. Sebab, ya, para ulama di antaranya Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, dan kemudian dia mengklaim kita akan masuk surga karena ada hadisnya. La ilaha man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan atau membaca zikir la ilaha illallah dijamin masuk surga. Maka kata Imam Hasan Al-Basri ketika mendengar itu, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardhaha dakhalal jannah. Maksudnya adalah yang membaca zikir la ilaha illallah dengan menunaikan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban daripada zikir la ilaha illallah tadi, dakhalal jannah, itulah yang dimaksud, itulah yang dijamin masuk surga. Kemudian ada juga, ya, Wahab ibn Munabbih, ya, berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, alaisa miftahul jannah la ilaha illallah? Bukankah kunci
tiket untuk seseorang bisa masuk surga itu adalah ucapan la ilaha illallah, ya, maka kata beliau, betul. Akan tetapi setiap kunci itu ada gigi-giginya. Nah, di sini barangkali ada yang mengerti apa namanya, ada tukang kunci, bahwa kunci itu kan nggak polos begini aja. Kunci itu supaya dia tidak bisa dibobol sama orang, dia ada gigi-giginya tuh, nggak rata tuh permukaannya kiri kanannya, atau mungkin kalau sekarang ada yang di sininya rata tapi di sininya itu apa namanya, ada benjol-benjolnya atau menekuk-menekuk ke dalam begitu. Nah, itu ya apa namanya, begitulah kunci ya. Maka kata beliau maksudnya kalau kunci itu polos saja maka dia tidak bisa dipakai untuk membuka. Ya. Atau kalau polos saja semua orang bisa membukanya. Nah, kata beliau, maka barang siapa yang membawa kunci surga itu dengan kuncinya, dengan memiliki gigi-giginya tadi, maka dialah yang akan bisa membukanya. Artinya bahwa ucapan la ilaha illallah tadi itu betul itu kunci, tapi kuncinya ada gigi-giginya, ada syarat-syaratnya. Kemudian sekali lagi para ulama telah mengkaji, memudahkan untuk kita ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis dalam hal ini untuk menjelaskan kepada kita, meringkaskan untuk kita tentang syarat yang harus dipenuhi supaya la ilaha illallah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada 7 syaratnya. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya, ilmu. Syaratnya yang pertama ilmu. Nanti kita akan bahas sedikit maksudnya bagaimana. Yang kedua yakin. Ya, yakin yang akan menghilangkan keraguan-raguan, ilmu yang akan mengangkat kebodohan, yakin yang akan menghilangkan keraguan-raguan, kemudian yang ketiga ikhlas yang akan menghilangkan kesyirikan dan riya. Ya. Yang keempat jujur yang akan menghilangkan kedustaan, kebohongan. Yang kelima adalah kecintaan yang akan menghilangkan kebencian. Ya. Dan yang keenam adalah al-inqiyad, keterikatan. Ya, yang akan meninggalkan, yang akan menghilangkan sikap untuk meninggalkan, ya, membangkang. Kemudian yang ketujuh al-qabul, yaitu sikap pasrah, sikap menerima yang akan menghilangkan sikap penolakan. Nah, bagaimana dengan syarat yang pertama? Syarat yang pertama ya kita bahas sedikit secara ringkas. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Maknanya adalah, maksudnya adalah bahwa ya, ilmu tentang la ilaha illallah ini harus dimiliki oleh kita nafyan wa isbatan. Untuk menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghilangkan segala bentuk sesembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-munafilil jahli, sehingga akan menghilangkan kebodohan. Dengan demikian bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan meninggalkan, menghilangkan seluruh peribadatan ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya akan menetapkan peribadatan, melakukan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita minta sebenarnya di dalam setiap sholat kita, dalam setiap rakaat sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya menyembah kepadamu, beribadah kepadamu, dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Kami memohon perlindungan hanya kepadamu, dan kami tidak memohon perlindungan kepada selainmu ya Allah. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang patut diibadahi, disembah, melainkan hanya Allah. Kemudian ayat-ayat yang lain ya, banyak sekali di dalam Al-Quran. Dari hadis Rasulullah SAW, Rasul kita bersabda dalam Sahih Muslim dari hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, Rasul kita menyatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi dia punya ilmu, mengetahui bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah, dakhalal
jannah. Jadi yang akan masuk surga itu bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ya'lamu, mengilmui. Ya, mengilmui tentang la ilaha illallah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al-yakin, keyakinan. Maksudnya bagaimana? Keyakinan adalah suatu kondisi hati seseorang yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh jazim, dengan penuh kekuatan di dalam dirinya yang tidak ada keraguan sedikit pun. Yakin itu kata para ulama artinya adalah kesempurnaan ilmu. Ya, karena tadi makanya yang pertama ilmu. Ketika seorang itu sudah tahu maka dia akan yakin. Kalau 50-50 namanya ragu-ragu. Ya, zon. Kalau dalam istilah usul fikih itu 50-50 itu zon. Masih lebih bagus ketimbang yang berikutnya. Ya, ketimbang yang berikutnya. Ya. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dia mesti yakin di atas 50-50. Ya, kamalul ilm, ya, kamalul ilm, ilmu yang mantap, yang sempurna. Sebagaimana Allah Ta'ala tentang hal ini menyifati kaum mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ada ragu-ragu. Tidak ada ragu-ragu. Jadi kalau masih ada ragu-ragu berarti belum yakin. Ya, belum yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, kekuatan, zat yang boleh disembah, yang boleh dimintai pertolongan, yang dapat mendatangkan manfaat, yang dapat menghilangkan madarat. Ya. Kemudian di dalam Sahih Muslim, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, kata beliau, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah dan aku adalah utusannya. La yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Tidaklah ada seorang yang menemui Allah Subhanahu wa taala, meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah ghaira syakin fihima, tanpa ada keraguan di dalamnya tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, illa dakhalal jannah, kecuali dia dijamin masuk surga. Jadi ghaira syakin. Jadi harus yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu juga harus dibarengi dengan fakta ikhlas di dalam diri kita. Adanya nilai ikhlas. Ya. Apa itu ikhlas? Ya. Ikhlas itu adalah menjadikan Allah satu-satunya tujuan di dalam kita hidup. Maksudnya hidup itu apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan itu, dari perkataan, dari perbuatan, dari apapun. Itu jadikanlah tujuannya hanya Allah. Itulah ikhlas. Sehingga ikhlas itu menghilangkan kesyirikan, sikap menyekutukan Allah, menduakan Allah, dan menghilangkan ria. Ya, ria. Ya. Jadi orang yang ikhlas tidak ada syirik, tidak akan ria. Orang yang masih ada ria berarti nggak ikhlas. Orang yang syirik berarti tidak ikhlas. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih ria, masih syirik, nah berarti dia belum mengucapkan la ilaha illallahnya dengan memenuhi syarat. Nah, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang akan diterima itu adalah orang yang menjadikan hidupnya ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Maka kata para ulama, dan itu terjadi ketika seseorang itu mampu membersihkan, ya, menjernihkan semua amalannya, semua hidupnya dari segala kotoran-kotoran ria dan syirik, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang terang benderang, terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi
dinul khalis. Bahwa sesungguhnya yang akan diterima oleh Allah, milik Allah itu adalah orang yang beragama dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam ayat yang lain Al-Bayyinah ayat kelima kata Allah, dan tidaklah mereka itu, kita semua manusia dan jin, diperintahkan untuk beribadah kecuali ibadah yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang enggak ikhlas, yang enggak diperintah sama Allah. Karena Allah tidak memerintah, maka Allah enggak akan memperdulikan, tidak akan menerimanya. Kemudian dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keikhlasan ini, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, as'adun nasa bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang akan bahagia pada hari kiamat itu, yang paling bahagia, paling gembira pada hari kiamat itu adalah orang yang akan mendapatkan syafaat dariku. Siapa dia? Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Ya, dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya. Jadi ikhlas menjadi syarat yang ketiga. Yang keempat, as-sidqu, kejujuran. Kita mengucapkan la ilaha illallah ini harus jujur. Jujur yang tidak ada kebohongan sedikit pun di dalamnya. Bagaimana? Yaitu seorang mengatakan la ilaha illallah itu ya dari dalam hatinya, dari sanubarinya, dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ya. Jujur itu apa? Jujur itu selarasnya antara apa yang ada di dalam hati dengan apa yang diucapkan. Apa yang difikirkan dengan apa yang diucapkan dan diperbuat itu garis lurus. Itulah jujur. Ya. Nah sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun di ayat yang pertama mengatakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kan? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Maha tahu bahwa sesungguhnya engkau ini adalah memang Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah juga tahu dan Maha mengetahui bahwa orang munafik itu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya itu bohong-bohongan. Kalau mengucapkan la ilaha illallah sekedar mengucapkan saja diterima oleh Allah, maka enggak ada orang munafik. Tapi nyatanya di dalam kamus agama kita ada yang disebut dengan orang munafik. Yaitu mereka yang mengucapkan la ilaha illallah di mulutnya, tapi hatinya tidak seperti itu. Nah sehingga mengucapkan la ilaha illallah itu harus dengan kejujuran. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan dalam sabdanya, ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqan min qalbih illa harramahullahu 'alan nar. Tidak ada seorang pun yang bersaksi yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar abduhu wa rasuluh dengan kejujuran dari dalam hatinya, kecuali Allah akan melarang kepada neraka untuk tidak menyentuhnya. Allah perintahkan kepada neraka untuk tidak, kepada api neraka untuk tidak menyentuh orang tersebut. Kalau dia mengucapkannya dengan shadiqan min qalbihi, dengan kejujuran. Yang kelima, syarat yang kelima, al-mahabbah, kecintaan. Adanya sikap cinta ini nanti akan menghilangkan, ya, meniadakan kebencian. Bagaimana? Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai agama Islam, dan mencintai orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang berzikir la ilaha illallah, kalau ingin menghadirkan keutamaan dari ucapannya itu, maka dia harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Allah, dan cinta kepada orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Jadi kita tidak boleh benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, benci kepada agama, benci kepada
nilai-nilai agama, benci kepada orang yang menunaikan nilai agama. Tidak boleh. Maka itu akan membatalkan la ilaha illallah kita. Akan membatalkan la ilaha illallah kita, wal'iyadzubillah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara orang-orang ada yang menjadikan selain Allah itu ya sebagai teman, sebagai koalisi, sebagai sahabat. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang beriman itu mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala itu dengan kecintaan yang luar biasa. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Awthaku oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kuat ya, itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang ya, harus didasari dengan cintanya karena Allah. Kalau kita benci sama seseorang, alasan bencinya itu harus karena Allah. Ya. Kenapa? Engkau cinta kepada dia, saya sayang sama dia, suka sama dia. Karena dia rajin sholat. Karena dia rajin ngaji. Karena dia rajin sedekah. Karena dia hormat kepada orang tuanya. Karena dia hormat kepada tetangganya. Karena dia dan seterusnya. Karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Karena ajaran-ajaran Allah yang dia lakukan. Sebaliknya, kenapa engkau tidak suka sama dia? Karena dia gak sholat. Karena dia gak hormat sama orang tuanya. Saya gak respect sama dia. Nah kayak begitu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, agar la ilaha illallahnya diterima, harus punya sikap itu. Yang keenam, al-qabul. Ya, al-munafilir rad. Yaitu sikap penerimaan. Syaratnya itu harus menerima sehingga menafikan ya, penolakan. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, jujur dari hatinya ya, maka dia harus betul-betul ada penerimaan di dalam hatinya ya, dengan apa yang diucapkan dengan lisannya itu ya, dia terima dengan sepenuh hati. Ada hadir ya, keyakinan itu di dalam hatinya. Ya, dan ini ya, Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu, Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus sebelum Nabi kita, umat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum kita, di mana di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari musibah karena mereka menerima la ilaha illallah. Ya. Dan ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala dicelakakan karena mereka tidak menerima la ilaha illallah di dalam hatinya. Banyak riwayatnya, di antaranya Nabi Nuh dengan pengikutnya. Lalu orang yang tidak menerimanya di antaranya putranya dan yang lain-lain yang menentangnya. Ya. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh adalah al-inqiyad al-munafi litark. Al-inqiyad ini adalah keterikatan. Adanya satu ikatan yang kuat. Ya, yang dengan ikatan itu seseorang tidak mungkin lagi sudah meninggalkan. Artinya apa? Maksudnya apa? Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengikatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengikatkan dirinya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia patuh, tunduk dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrah, menyerahkan dirinya sepenuhnya ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau seseorang mampu mengikatkan dirinya dengan syariat Allah, maka berarti dia sungguh telah mengikatkan dirinya dengan la ilaha illallah, al-inqiyad tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang menyerahkan dirinya
ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat baik, menjalankan syariat Allah, menjalankan hukum Allah, menjalankan aturan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka orang itu telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Ya, orang itu telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, inilah 7 syarat. Ya, kita ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah al-ilmu, tentang la ilaha illallah, tentang Allah yang itu akan menafikan kebodohan. Yang kedua, yakin yang akan menghilangkan keraguan-raguan. Yang ketiga, ikhlas yang akan menghilangkan kesyirikan dan ria. Yang keempat, kejujuran yang akan menghilangkan kebohongan, kedustaan. Yang kelima, kecintaan yang akan menghilangkan kebencian. Kemudian yang keenam adalah inqiyad, keterikatan yang akan menghilangkan sikap meninggalkan, dan yang kelima adalah, yang ketujuh adalah menerima, ya, menerima, ya, penerimaan yang akan menghilangkan sikap penolakan. Nah, syarat 7 ini, ya, syarat 7 ini disebutkan oleh para ulama adalah syarat la ilaha illallah. Ya, bukan 7 ini harus dihafal, tidak. Ya, tapi mesti diamalkan. Mungkin kalau orang awam ditanya apa itu syarat la ilaha illallah, nggak tahu satu persatu 7 itu, bisa jadi. Tapi bisa jadi dia sudah mengamalkan. Jadi intinya, substansinya, esensinya bukan di hafalannya. Apa syaratnya? La ilaha illallah ada 7. Terus kemudian dia setelah itu dijamin bisa mengamalkannya. Enggak. Artinya bahwa 7 ini betul harus kita ketahui supaya kita bisa mengamalkan, tapi mengetahui saja tanpa pengamalan juga menjadi suatu hal yang sia-sia, menjadi suatu hal yang percuma. Sehingga sekali lagi, ududha, ya, silahkan dihafal, silahkan diingat-ingat, tetapi yang terpenting adalah bukan menghafalkannya, bukan mengingatkannya, tetapi kemudian mengamalkannya. Karena yang diminta itu adalah mengamalkan ilmu, ya, bukan hanya sekedar mengetahui saja. Supaya kita semuanya termasuk orang yang mengucapkan ketika kita berzikir dengan kalimat tahlil la ilaha illallah itu, mengucapkannya dengan benar sehingga kita menjadi ahlu tauhid, ahlu kalimat tauhid, ya. Dan untuk itu semua tentunya kita memohon taufik, memohon hidayah, memohon petunjuk, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menolong kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk kita dapat merealisasikan syarat-syarat la ilaha illallah. Sekali lagi, sehingga ucapan la ilaha illallah kita mendatangkan manfaat, ya, di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjutkan pada sesi yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.